Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Pada poin ini kita akan membahas apa makna Rasul Allah. Rasul artinya utusan, sedangkan Rasul Allah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, mati, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya sifat yang harus dimiliki seorang Rasul. Sifat-sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama, sidik artinya jujur atau benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil dia berkata dusta atau bohong. Yang kedua, Rasul harus amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Yang ketiga, Rasul bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Yang keempat, Rasul bersifat fatonah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasululannya dengan baik. Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi terdiri dari 2 kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul atau uli artinya mempunyai atau memiliki. Al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Kalau disebut Rasul Ulul Azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja Rasul yang tergolong Ulul Azmi? Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam.
Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termaksud anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya dikabulkan. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwanya. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Harun alaihissalam diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia. Percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwanya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkat ke alam gaib atau Mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza Iskariot. Lihatlah Quran Surat An-Nisa ayat 157. Tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihissalam yang tersalib. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy. Doa ini berulang-ulang beliau baca.
Dari peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama, cukup menyerahkan persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khatamul Anbiya. Khatamul Anbiya artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Berikut ini contoh sifat para Rasul Ulul Azmi yang dapat kita contohi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Teguh dan sabar dalam belajar. 2. Teguh dan sabar dalam beribadah. 3. Teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. 4. Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. 5. Teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. 6. Teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal. Baiklah, pelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.